Jangan masih ada, Surabaya itu selalu ada. Dan Surabaya kok selalu cangkemmu menengok. Modo cuk. Di Surabaya sendiri pun masih banyak konfrontasi. Kalau aku nggak ngurus, aku wani. tak tarik lagi, Enggak, aku tetap membanek. Bikin album fisik, tapi hanya untuk menaikkan rate di pensi. Pernah nggak? Entah itu menjegal atau dijegal. Ketemu lagi bersama Alan, El Bramo. kita lagi di tempat yang keren nih, Koloni Cafe. Cafe. Cuman sekarang lagi tutup dulu karena sesuai protokoler dari pemerintah. Iya. Biar kita menjadi warga yang baik. Kita nyalain aturan tapi hari ini. Sore ini kita ada Mas Safe Rock ya, dari Crucial Conflict. Kemudian ada Mas Daniel dari Valerian. Mungkin bro aja panggilnya, asik ya. Bebas dah. Bebas ya. Bebas Cak, dah. Cak. Mas Cak, los yo, los. Apa kabar? Sampai hari Baik. ini. Sampai hari ini Sehat, semangat, selamat mudah-mudahan. Sehat sih yang penting ya. yang penting sehat. Burin-burine engko sih. Pikir carry. Dengan Pak Gebluk. Apa kabar Valerian Crucial Conflict? Baik, Be ya. Baik. Terus ya. Lagi Lockdown. Hai. progres apa-apa? Ya, Mas Wi, Halo. Pi sing di dadikno perkara akhir-akhir iki kan pandemi. Krusial saiki ya apa? Krusial. Krusial ya apa iki? Krusial saat ini terkurung. Valerian Valerian kita masih aktif bikin materi ya. masih aktif ya. Dari 13 masuk yang ke setengah lusin. Oh, berarti ini lagi proses recording. Tetap kita kontak lewat Aplikasi selulit, yang ini ya. selular paketan irit ya. Selulit. Asik. Kamu dapat kosakata baru kamu. Selulit. Ya tetap bersulang dari kejauhan lah. Walaupun nggak bisa ketemu. Oh, berarti berkarya seperti yang Ya seperti biasa, walaupun sendiri-sendiri loh. Ya. sendiri-sendiri ya. Krusial mungkin nggak live streaming kayak Pun apa kalau, ada rencana seperti itu. Live streamingnya sih enggak kayaknya, tapi lagi pengumpulan materi-materi baru aja. Dari yo ono untunge kok ngene Iya, yo. iya. Nang omah fokus sampai anak bojo sak gitarane bisa. Bukan bojo kelur. Nek biyen kan sik ngurusi kerja ngene selali. Iku lho, iku apike wong Jawa. Selalu ngomong si ono untunge. Padahal susah ya. Padahal iki wabot lho. Padahal iki abot temen yo. Semua. Kegiatan tetap berjalan ya. Kegiatan ya itu tadi maksudnya Valerian tadi sekarang lagi proses recording. Ya. Krusial sendiri sedang mengumpulkan materi ya kan. Itu bahasa Belandanya life must go on itu. Lepas. Kapan kira-kira Valerian launching atau promo? Enggak di ini sih, enggak di target sih, Mas. Nggak ditarget Kalau ya? bisa tahun ini ya tahun ini, kalau enggak ya tahun depan enggak masalah. Tahun depan. Intinya beres dulu ya. Intinya Harus kita- ditahan-tahan, harus disabar-sabarin Ya. dulu ini. Nunggu situasi ya. Benar, situasinya Situasinya tenang membaik. dulu, bagus dulu. Nunggu Pak Gebluk. Iya. Memang gimana harus sadar dan sabar. Iya. Sadar itu tadi kita nggak ngapa-ngapain. Terus sabarnya ya diperbesar itu tadi. Ada noise, komat. Koloni, ini usaha berdua apa? Usaha berdua dengan teman ya. Dengan teman ya? Terus karena saya kenal sama Safe kan cukup lama, Iya. ya saya ajak untuk ikut gabung. Untuk gabung ya. Padahal ini baru opening ya? Baru
baru opening, 14 Februari baru opening. Uji coba. Hah? Uji coba. Uji coba. Uji coba itu Sian. Belum Test belum case. belum grand loh ya. Mari ngono 20 Maret disuruh tutup. Tim hebat, Mas. Akhirnya enggak bisa seket-seket sama sapi. Ya mungkin semuanya juga merasakan hal yang sama ya. Semua merasakan hal yang sama dari segala lini ya. Termasuk industri yang ya dari kita juga industri musik ya apapun lah industri apapun semua Segala konten, segala Iya. konteks ya. semua terpapar. Ya mungkin kalau semua itu tadi nggak ada, maksudnya nggak ada pagebluk itu tadi ya mungkin kita nggak akan seperti ini. Itu iki ya tercipta karena itu. Gara-gara itu. Masih ada untungnya. Masih ada untungnya. Timbang nggak lapo-lapo. Timbang nggak lapo-lapo. Wong Jawa iki. Kita mencoba Wah, untuk Jadi produktif. pun lihat ati ngene. Aku gak ada duit. Cangkemmu meneng kok. Podo, Cuk. Wis gak usah sambat, ayo dilakoni bareng. Nganggur, gak punya uang, butuh kerja, ayo nangis bareng-bareng. Kita mencoba produktif meskipun kita bukan yang pertama, kita hanya follower tapi ya whatever lah. Yang penting kita tetap Ya, nggak diam, kita tetap daripada stres. Ya. Karena pergerakan ya. Mas. Kita movement untuk scan. Skena iki ate diapakno iki. Nah, mumpung ono keluar berapa? Ayo, Bram, skena iki ate diapakno, Bram. Iya, maksudku ya mungkin dari ya kita membahas lagi ke skena ya. Jadi kemarin baru terselenggara SBAC. Ya mungkin aku sedikit mention SBAC ya. SBAC yang ke-10 setelah hiatus dari yang ke-9. Itu berapa tahun, Mas Dwi? 4 tahunan. 4 tahun 4 ya. tahun. 4 tahun vakum. Mas Dwi ini juga termasuk salah satu dedengkotnya SBAC. Iya. Gitu ya. 4 tahun. Nah, kan kalau dari setiap tahunnya kan dulu kan mesti annual kan setiap Iya. tahun. Nah, apa yang menjadi kendala kok sampai ada jeda di 4 tahun? Wah, iki berat iki. Mungkin setelah pemberhentian yang ke-9 itu banyak event juga di Surabaya. Banyak event di Banyak Surabaya. event, salah satunya event-event yang besar kayak Brother Ground kayak gitu. Ah, Terus event-event lain. Jadi anak-anak berpikirnya belum fokus ke SBAC. SBAC. Tapi setelah Brother Ground yang kemarin selesai, anak-anak fokus benar-benar pengen bikin yang ke-10 dengan tajuknya Reunion nih. Reunian ya. Akhirnya band-band lama semua yang kebanyakan yang main. Ada faktor regenerasi juga mungkin ya. Regenerasi banyak. Ya. Banyak band kemarin. Regenerasi ya. Apakah ya ini menarik ini regenerasi. Mungkin kalau ya kita berkaca di kota-kota sebelah lah yang memainkan genre ya kalau kita ngomong genre yang seperti ini ya. Mereka kan kesusahan ya kalau dari kacamata saya ya di regenerasi. Apakah yang di Surabaya juga seperti itu? Maksudnya gini, perpindahan dari era krusial konflik Valerian, Devadatta ya, maksudnya yang istilahnya saat itu angkatannya sama, kemudian di turunannya itu apakah jedanya terlalu panjang yang akhirnya membuat yaitu tadi akhirnya event annual seperti SBAC itu tadi akhirnya jadi terpotong 4 tahun atau gimana gitu untuk regenerasi itu tadi sih gitu. Kalau regenerasi sebenarnya nggak menghambat untuk membuat SBAC 10 ini jadi mundur 4 tahun sebenarnya enggak, tapi karena saking akeh regenerasi. Oh. Jadi akhirnya kan terseleksi akhirnya. Iya. Jadi dari band-band siapa aja Tersaring. yang dulu pernah itu akhirnya nanti terseleksi sendiri secara alami dan akhirnya yang bertahan itu siapa aja. Oh, gitu ya. Seleksi alam. Seleksi Sebenarnya sih bukan masalah karena terlalu banyak regenerasi atau jedanya terlalu jauh antara SBAC 9 ke 10. 10 ya. Enggak ya. Berarti karena memang apa embrio-embrionya Iya, itu iya. Banyak di Surabaya banyak sekali. gitu, banyak ya. Berarti kalau dibilang Surabaya kehilangan regenerasi enggak ya? Enggak lah. Masih kok. Kita yang angkatan 90-an masih ada ya. Masih Ya, ada. apalagi yang angkatan 2000 ya. Angkatan ACPS. Iya, krusialnya song-song. Valerian piro, Mas? Valerian sik enom Valerian. 2004.
Lah iya. 99 ke 2004 ae masih ada 5 yang tahun, bertahan iya. masih ada. Tapi wonge iki umur. Wis tuwa-tuwa. Enggak, itu kan artinya menandakan bahwa Surabaya masih ada gitu. Surabaya masih Jangan masih ada, Rek. Surabaya itu Surabaya selalu ada. ada gitu loh, ya kan? Cuma kadang kita aja yang nggak inget, makanya dibilang masih ada itu karena kita nggak inget, karena Surabaya itu selalu ada. Kayaknya itu yang harus jadi poin. Harus dan akan selalu ada. Surabaya masih ada ya. Surabaya masih Selalu. ada. Surabaya Surabaya selalu selalu ada. Hati-hati. Valerian sendiri, Mas. Kenapa? Dari kacamata Mas. Nah, ini agak beda anunya ya, case-nya sama SBHC ya. Karena kalau mau ngomong genre, kita ini nekat dalam artian kita mengamini genre ini yang sempat dulu jadi apa ya, jadi tren lah katakanlah di tahun 80 sekian sampai 90 sekian. Dan sekarang sudah hampir tidak ada yang memainkan itu kecuali orang-orang yang memahami. itu aja gitu. Iya. Jadi kalau kita mau ngomong regenerasi untuk urusan power metal atau sweet metal atau heavy metal, mungkin ada 1-2, tapi akan sulit kita cari anak sekarang katakanlah, ayo main lagu kayak Gamare atau main lagu kayak Hammerfall, mereka tidak tertarik. Oh iya. Mungkin kalau yang nggak tahu benar apa salah ya, mungkin modernnya kayak Dragon Force gitu. Nah, kurang lebih kan kayak gitu. Iya. Tapi kan minat anak-anak sekarang memang kalau yang tak lihat 5 tahun belakangan ini mereka lebih cenderung untuk mendekatkan diri satu ke yaitu tadi ke hardcore atau ke death metal. Death metal ya. Hampir sama sekali musik speed atau power metal yang tidak dijamah sama mereka ini. Nggak tertarik atau kita kurang apa ya, memasyarakatkan lagi, atau ketiga karena tidak ada band dari luar yang booming di sini ya. Walaupun di luar ini mereka tetap Sebenarnya gerak masih terus. ada. Iya. Nambah terus. Berarti Valerian tuh pada kayak kon. Enggak. Southern rock. Ya kan? Mega ono regenerasi. Enggak, artinya Valerian pun punya misi untuk mempertahankan itu, kan gitu. Kan gitu benar. ya. Oke, itu Valerian. Maksudnya kalau dari Crucial Conflict sendiri, apakah masih tetap mengusung metalcore atau ada pergeseran? SBHC. Sok dilihat nih. Kalau krusial saat ini lebih inilah apa? Kalau musik pasti ada pergeseran. Pergeseran. Ya. Pergeseran Nggak itu harus ke intinya metalcore, enggak. enggak, pergeseran itu mengikuti tren atau mundur ke belakang seperti yang Kalau saat ini lebih ke personal. personal ya. Nah, Lebih jadi ke misalkan aku ini lagi dengerin apa kan, terus Kia lagi dengerin apa, Wicak lagi dengerin apa, drummernya lagi dengerin apa, di-combine ya. di-combine. Akhirnya nggak ke apa? Stuck di metalcore itu Iya, tadi ya. iya. Maksudnya nggak berhenti di situ aja ya. Enggak, pasti ada perubahan. Menarik ya. Jadi sama-sama apa di Surabaya ini ternyata nggak melulu pengen show off ternyata. Jadi sama-sama punya misi untuk mempertahankan. Iya. Gimana caranya kita naik bareng-bareng. Iya. Setuju ya seperti itu ya. Iya, Kalau tak ini tadi dilihat ternyata apa sih yang ada? Untuk mempertahankan. Mempertahankan. Untuk mempertahankan. Berarti kan kita pernah juara, kan gitu ya. Kalau mempertahankan itu. Iya, Untuk pernah, ya. mempertahankan. Pertanyaanku, sampai kapan bertahan terus? Ya, jawabanku cuma satu, selama kita masih cengkal, kapan aja gitu. Ini gini, maksudnya gini, sampai kapan bertahan terus? Karena kita melihat festival-festival besar ya yang ada di Indonesia, yang ada di Indonesia. Ini yang sedikit menggelitik di aku. Yang sedikit menggelitik. Kenapa kok band Surabaya? Padahal kalau kita ngomong ya, Surabaya ini embrionya sangat banyak yang tadi Safe sampaikan, embrionya sangat banyak. Terus kemudian kalau boleh dibilang ya itu tadi kalau mengutip dari beberapa senior yang dulu, Surabaya itu kota rock. Iya. Ya kan? Genre musik cadas ada di sini semua gitu. Tapi kenapa saat ada di sebuah festival yang besar, aku nggak menyebut festivalnya lah. Intinya sebuah festival besar yang ada di Indonesia, band Surabaya kok selalu nggak masuk line up.
ke Semua. Mas Daniel dulu aja. Mas Daniel dulu. Konsep aku sih Semua. keras sih gitu. Semua. Monggo. Enggak istilahnya karena apa? Karena tahun kemarin, kita bebas gitu. Aku sempat gini, sempat sorry ya, ini aku panjang. Jadi band Surabaya memang ada band Surabaya gitu di sebuah festival besar gitu. Tapi kenapa hanya di welcoming stage? Ya. Terus kalau nggak gitu mainnya hanya di Ya. istilahnya bukan jam-jam Ya. prime time. Waktu yang tidak Ya. kondusif Nah, ya. nah, Ya. nah. Itu pun aku terjadi saat aku pegang band ska Heavy Monster. Oke. Saat itu. Ya, Dan akhirnya secara kualitas kita udah nggak ragu sama nggak itu. ragu, Iya, nggak iya. diragukan. Benar. Kalau sedikit aku tarik case ya, jadi tradisional ska yang ada di Surabaya hanya Heavy Monster atau bisa dibilang di Indonesia mungkin hanya beberapa. Iya. Tapi saat itu kita perform di sebuah event besar juga di Mari Berdanska. Oh, Kita perform di yang pertama. oke. Ya kalau saya sih show must go on, tetap manggung aja meskipun ah. sepi ya Iya. whatever. Bahasa Cuman kerennya kita nggak ngurus. iya, cuman ya itu tadi yang sedikit menggelitik di aku. Iya. Kenapa kok Kita lagi. iya Surabaya ini harus ada di ya, maksudnya kalau boleh aku ngomong kok sebelah mata sih, sedangkan kota-kota lain yang menurut kita bukan dari, maksudnya kalau ngomong embrio rocknya belum ada tapi bisa masuk ke line up. Itu gimana itu? Ya, ya. Ya itu tadi, apakah tetap bertahan? Apa nggak harus kita gaprak gitu. atau kita bikin sebuah movement ya wis nggak ambil misal gitu. Iya. Ya monggo dijawab. Ya kalau ini dari kacamataku ya. Ah. Ngomong kayak kacamata. Mengibaratkannya ini sama kayak pandemi yang sedang terjadi sekarang. Cok fit iki, cok rona ini. Dengan penyakit lain yang aslinya lebih berbahaya. Katakanlah kita di blow up gila-gilaan oleh media sehingga kita was-was dan ketakutan semua menghadapi virus ini. Sementara ada turunan dari batuk dan flu yang lebih bahaya, satu tuberkulosis, Ya. TBC, Ya. gitu loh. Ya, ya. Di mana penularan TBC, virus ini hidup di atas itu selama berjam-jam. Sementara corona bisa dipatahkan dengan panas yang berlebihan ya. Ya. Ya, ya. Nah, kurang lebih sama lah. Selama ini yang terjadi adalah media blow up gitu loh. Merepost kembali, memberitakan kembali, mempromosikan kembali wacana dalam artian band yang ini sudah nggak perlu kamu gitu loh. Udah nggak perlu di blow up, dia udah besar dengan sendirinya, sudah maju dengan sendirinya, sudah kaya garis bawah ini dengan sendirinya. Lah apa mbok blow up mana? Oh iya. Lah kita yang di bawah gimana mau naik sementara yang di blow up yang udah mapan. Kita yang memang di bawah ya di bawah terus akhirnya gitu. Karena tidak pernah dikasih space untuk mau naik ke atas. Ya, yang ini dulu. Oh, I see, Tapi I see. kita tahan dulu. Hujan. Hujan. Mungkin kita pindah dulu. Pindah tempat nanti. Kita geser dulu ya. Hujan. Oke. Sekarang dengan angle yang berbeda. Kita lanjutin obrolan yang tadi. Situasi di luar hujan. Kita terkikis ke dalam. Ya Mas, Ya. dilanjutin yang tadi. Ya. Ya itu tadi ya. Kenapa kita apa ya maksudnya? Kenapa media cenderung memberitakan hal yang itu lagi atau subjek yang itu lagi? Satu, kita punya budaya latah. Ya. Yang kedua, takut memulai yang baru. Yang ketiga, senang jadi follower timbang setter. Ya. Jadi kenapa kamu nggak mencoba memberitakan sesuatu yang orang sama sekali belum tahu? Dari ketimbang kamu memberitakan yang itu lagi sampai akhirnya sebagian dari kita ini mual bacanya. Kita udah tahu semua itu info masalah itu. Gitu. Katakanlah ini satu kasus ya, bukan kasus ya. Satu contoh lah. Saya punya sahabat teman juga ya. Dalam artian waktu dia memberitakan dirinya bahwa dia adalah koordinator atau sebagai head dari penggemar band yang bukan dari kotanya di situ. Aku tanya, band kotamu nggak duwe band? Oh, no Mas, tapi cilik-cilik. Lah ya lapo kon nggak ngelola bandmu dewe. Oh iya. Kenapa kamu malah ngelola band sing wis gak butuh bantuanmu? Iya. Ono merchandise, ono
segala sesuatunya yang sudah teratur dan terarah, dan di mana-mana sudah ada yang mempromosikan dan segala macam. Sementara di tempatmu ini ada band-band cilik yang butuh orang-orang kayak kamu, mbok kelelerno. Cek mana Pak? Keberadaanmu di situ. Gak faedah dong. Ya. Nah, salah satunya itulah, kalau katakanlah satu orang di setiap tempat itu punya kesadaran untuk iya rek, band ini gak main iki kita loh. Banyak teman-teman kita yang ini punya kapasitas yang cukup baik, dan saya yakin dengan kapasitas yang cukup baik ini pasti kan ditunjang dengan tanggung jawabnya dalam performa ataupun setiap mereka keluar karya. Dan saya yakin kok, aku yakin kok, sekalipun kita memberitakan band yang sama sekali tidak terkenal atau subjek yang sama sekali orang belum tahu, kalau mereka punya kapasitas yang baik, punya kualitas yang cukup mumpuni, itu pasti akan mendapat apresiasi yang bagus dimanapun, oleh siapapun dan kapanpun. Dan kalau itu sudah terjadi, baru kejadian yang tadi, kenapa band Surabaya selalu headline di bawah, itu bisa kita minimalis. Ya. Tapi kalau misal, ya ini sedikit, bahasa aku sedikit ekstrim ya. Kalau misal kita ambil sikap, karena kan ya itu tadi, kalau dari sini aku udah, dari kacamata aku udah langsung menilainya band-band yang itu tadi, band-band yang di Surabaya yang biasa kalau di sini ya, kalau di kota kita sendiri itu jadi line up gitu kan, istilahnya yang memang di blow up gitu ya. Sedangkan saat event skala nasional besar, atau skala besar, ternyata hanya di anak bawang. Iya, anak bawang. Nah kalau misalkan kita ambil sikap, gitu, enggak aku nggak ambil. Akan menjadi akan menjadi bumerang ya. Kalau menurutku ya, mungkinkah dengan kita ambil sikap akhirnya band Surabaya gondok baba, misalkan gitu. Tapi ya itu tadi, nggak tahu ya, mungkin dari band manajernya masing-masing ya. Jadi mungkin dia tetap ambil dengan existing itu tadi. Satu, mungkin itu salah satu alasan untuk jadi triggernya dia. Sopo ngerti tahun ngarep bisa yang lebih besar. Tapi ternyata ya meskipun tahun depan ya masih ya kan, bener nggak? Kan kayak gitu. Ya satu contoh aja kayak yang satu ini ya kan. Saya dengan kalau Crucial Conflict, mungkin kalau Valerian saya baru sekilas lah. Kalau dengan ini mungkin saya sudah asam garam gitu kan ya. Jangan asam laknat bareng. Sudah asam garam, maksudnya ya ada di hati saya yang paling dalam itu, maksudnya jangkrik. Ya padahal ini wis aku langsung nyindir aja gitu ya. Aku langsung nyindir. Satu rekor dengan Crucial Conflict gitu. Tapi ya itu tadi, Crucial Conflict masuknya bukan di prime time. Ya aku nggak tahu ya. Ya mungkin itu kembali lagi ke manajemen masing-masing. Cuman semisal untuk ke depan, kalau kita misal ada perlakuan yang seperti itu, misal nih ya, band Surabaya kompak, aku nggak ambil itu. Kira-kira apa Mas, yang impact apa yang akan terjadi? Misal kita ambil sikap seperti itu. Pertama pertanyaannya kembali lagi, kalaupun aku pribadi atau kita pribadi, wani gak? Kalian berani enggak? Kalau aku gak ngurus, aku wani. Gitu ya. Dalam artian kalau kebutuhannya adalah untuk kesinambungannya kita sendiri sebagai band Surabaya untuk berdaulat, aku wani. Apapun yang mau diambil, apapun yang terjadi, aku wani. Masalahnya satu band ini ada berapa kepala? Ya. Katakanlah dari 5 atau dari 4. Yang berani cuma 1, pasti nggak berangkat. Ya. Satu kan. Ya. Terus yang kedua, ini band satu toh ya. Nah, dari yang berapa kepala ini, ada berapa kepala lagi di dalam puluhan atau ratusan band yang lain. Iya sih. Akhirnya mau nggak mau kan tetap aja sistem yang berlaku yang dipakai nanti pasti sistem tradisional, voting. Ambil suara aja. Padahal voting itu belum tentu hasil terbaik ya. Belum tentu hasil terbaik. Tapi itu yang mungkin yang paling sederhana yang kita lakukan kalau tercapai banyak suara yang berbeda. Padahal kita ambil contoh langsung aja aku nyebut di Bali.
tahun berapa? 2018 apa 2017 ya mungkin tepatnya aku yang pasti band Bali itu pernah memboikot Soundrenalin. Karena seperti itu ya. Contoh karena kasus kan seperti itu. ini contoh kasus saja. Aku nggak blow up, tapi ini contoh kasus. Band Bali dengan movementnya mereka memboikot Soundrenalin lepas dari itu Bali tolak reklamasi ya. Cuman yang pasti infonya saat itu band Bali dianggap sebagai band lokal. Oke. Padahal untuk ngomongin levelnya atau stratanya itu udah menasional band itu. Gitu. Ya mungkin kembali lagi ke salary fee atau apa ya, aku nggak tahu. Cuman Dianggap lokal. akhirnya band Bali menarik semua dari festival itu. Gitu. Jadi mungkin gampangnya kita menyebut itu Jakarta itu nasional gitu. Nah kita ini nggak ikut nasional, Iya, gitu kan. Artinya seperti itu atau gimana? Tapi internasional. Iya, Mas Dwi, Mas Afi. Tapi satu ya buat apa band-band Bali tadi. Aku acung jempol. Iya, Itu keren sekali. Nah, makanya Buat saya itu keren sekali. kan gini, oke lah. Di sini kan mungkin saat ini banyak sering bermunculan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Ya kan? Ya, amati, tiru, modifikasi. ATM rek anyar ATM. Terserah kita mau dibilang pengikut lah atau apa, tapi kalau itu maksudnya demi kelangsungan ekosistemnya musik di Surabaya, kenapa enggak? Iya. Iya kan? Ya. Mungkin dari Mas Dwi kalau misal nih band Surabaya ambil sikap seperti itu. Susah lagi Bram kayaknya. Iya. Kalau Susahnya? aku pribadi susah Heeh. karena banyak band yang bisa sepakat seperti ini sama yang nggak sepakat seperti Padahal di Surabaya sendiri punya event annual yang memang ditunggu-tunggu. Salah satunya punyanya teman kita CS Ceng, Ya. Fraud, Ya. ya kan, Brother Ground. Itu termasuk event annual. Aku ada teman di Jakarta, aku ada teman di di beberapa kota di Surabaya, di Indonesia. Ya mereka sangat Dan kita patut bahagia di iya, Surabaya ada komennya Brother sangat Ground oke ini. gitu loh dengan Brother Ground itu. Padahal kita udah punya satu event yang annual yang bisa dikatakan sangat besar sekali gitu, nggak kalah dengan event-event nasional gitu kan. Nah misalkan itu menjadi misalkan itu menjadi trigger dari band-band Surabaya ini tadi, wis aku ambil sikap iki ae diramut dengan event annual kita atau SBHC itu tadi. Iya. Misal kalau kita ngomong skena gitu kan. Misal gitu. Tapi ya itu tadi. Kalau dari pandangannya Jenengan. Sebenarnya kalau di Surabaya ini kita butuh media yang berani memblow up band-band yang ada di Surabaya. Kita nggak ada media di sini, nggak tahu itu Zen, majalah, atau radio mungkin adalah beberapa di sini. Tapi kan acaranya cuman 1 minggu berapa kali, paling nggak 1 kali. Nah, kalau di Surabaya begitu banyak media yang memblow up band-band di Surabaya, mungkin hal-hal yang seperti tadi akan terkikis sendirinya. Iya. terkikis dengan sendirinya ya. Karena kita bilang di Jakarta, di Bandung, mereka punya media banyak dan itu besar semua. Tapi gini, dalam artian yang di blow up bukan karena pertemanan loh ya. Karena Iya. kita yakin kualitasnya bagus. Sekalipun dia teman atau bukan teman kita. Berarti gini, artinya kalau ditarik, aku mendefinisikannya adalah di Surabaya sendiri pun masih banyak konfrontasi. Bener nggak? Kalau aku berpikir seperti itu. Konfrontasi dalam artian itu tadi, kita harus bersikap gimana, kita harus gimana sih? maksudnya perbedaan pandangan iya. ya, dan mungkin kebutuhan tujuannya ya. Jadi satu band ini sudahlah, kita harus ikut Bandung. Gimana Ya. caranya kita harus ikut Bandung? Ya. Sudah Berbeda jangan Bandung, begini, ya. kita ikut Bali. Nah Surabaya sendiri malah nggak muncul gitu loh, artinya loh, kenapa kita harus ikut-ikut mereka kan gitu. Ya. Itu menurut Kacamata itu gimana? sekali lagi ini opini jujur. Ya, kalau aku sih kembali kepada personnya masing-masing ya. Itu sudah terjadi dalam artian kalau aku pribadi di dalam bandku itu sudah terjadi di memilih benang merah untuk musiknya dalam artian genre. Genre kan tekad-tekatan dan kita nggak ngurus dengan itu. Iya. Kita nggak mau ikut sini. Intinya kon seneng apa, aku seneng apa, kon seneng apa, kita ramu jadi satu ramuan
yang akan disajikan. kita keluar sebagai senjata dari Surabaya. Ya. Iya. Itu aja gitu. Terserah orang mau bilang kayak apa, intinya kita keluar sebagai orang Surabaya. Sudah. Iya. Setidaknya kalau ada manfaat dari keberadaan kita atau eksistensi kita selama ini dengan karya-karya yang kita bikin, kontribusinya kurang lebih sedikit banyak itu juga akan berdampak untuk Surabaya. Menaikkan Surabaya Ya. itu tadi. Ya. Dan kembali lagi sebaliknya gitu loh. Dalam artian kita juga bangga sebagai orang Surabaya bisa membawakan hal yang baik untuk semua gitu. Jangan Sebenarnya itu nggak terjadi di Surabaya aja, di Jakarta, di Bandung, di kota-kota yang lain pasti ada band yang seperti kita. Ya, Walaupun dia di Jakarta, nggak mungkin dia ke blow up sama media kayak gitu. Karena mungkin itu unsur satu pertemanan. ya itu tadi. Yang kedua musikalitas ya. Yang punya media ini cocok nggak sama musikalitas yang band itu bawakan kayak gitu. Jadi kenapa sampai akhirnya dia nggak akhirnya nggak terlalu objektif ke blow dong, up. selera dong ya. Iya. Berarti kalau tak shortcut ya, tak tarik itu orang Surabaya terlalu jujur. Artinya begini, jujur itu ya itu tadi yang Safi bilang ya. Karena mungkin media nggak tertarik dengan musiknya. Akhirnya bagaimana caranya biar bisa masuk ke musik ini? Ke media ini gitu. Akhirnya kan mau nggak mau kita harus merubah musik kita. Nah, sedangkan kalau dari kita kan loh apa aku merubah. Iya kan? Bener nggak kalau aku Iya, bilang orang Surabaya itu sangat jujur. Berarti yang harus dirubah apa? Mental bahwa kenapa sih harus mengikuti musik yang udah ada? Iya, benar, setuju. Bikinlah yang baru Harus supaya setuju. orang suka. Jangan Harus kamu pengen orang suka, kamu ikut yang udah ada. Aku setuju. Iya. Jadi trendsetter, jangan jadi follower. Ini aku sih. Tapi enggak Jadi ini. senjata loh, kayak gini kita ini. Jadi senjata. Ya, maksudnya kita dengan hal yang tidak terlalu di blow up sama media massa aja, kita masih bisa sampai saat ini loh, kita masih berkarya kayak gitu. Ya, Tapi begitu iya. kita punya rilisan fisik atau apa, begitu keluar kan, nang Surabaya ini kalau media sih blow up, tapi band-band ini kok sih iso Tetap aktif. Survive. Iya. Iya. Ya cuman kan kembali lagi, aku ya itu tadi sangat menggelitik di saya itu kok maksudnya ini band dari langsung tak sebut dari Jakarta, dari Bandung kok sangat mudah untuk dia muncul ke permukaan gitu loh. Sedangkan kita harus melewati beberapa fase. Harus ini dulu, entah gandeng ini dulu ya kan istilahnya kayak gitu. Itu dulu baru kita bisa menuju ke fase yang di situ, tapi meskipun di sini masih kita dianggap sebelah mata. Atau itu juga Iya, kan? pengaruh besar dari audiens. Ya. Bisa. kayaknya ini kalau seperti ini kayaknya lebih ke segi bisnis kayaknya. Ya, ini Industri, berarti industri. kebutuhan pengada acara kan juga mereka kan juga harus memikirkan segala macam kan. Di mana dia berdampak bikin dengan acara, siapa yang akan Sekarang percuma juga penyelenggara acara menjadikan headline paling atas ini band yang orang ini nggak tahu. Oh, berarti Tak tarik lagi, tak tarik lagi. Aku tetap membantah ini, aku belum menemukan jawaban. Iya, Ya, tak aku tarik iya, lagi. aku iya. Karena apa? Ya kembali lagi ke yang audiens ya. Ya karena kita nggak pernah ada kesempatan. Ya. itu juga artinya enggak. Ya, coba kalau misal krusial konflik main di Hellprint, taruh di prime time. Loh, sebenarnya kalau misal band yang main di prime time itu ya, Pasti kelihatan. itu random. Shop wae pasti rame Iya, karena iya, prime time, iya, ya kan? iya. Ya. Coba terus dibalik aja lah. Misal Burger Kill main di awal. Misal Kemungkinan akan rame. Akan rame. Nah, Akan rame. kan gitu, Iya, kan? menarik massa. Nah, Gitu Pak. Coba kapan-kapan kita bikin event di Surabaya seperti itu. Iya. Iya ya loh. kan? Misalnya kita untuk menyehatkan Menyehatkan, ekosistem ini tadi. Valerian, Krusial, Fraud, Devadata, Belakangan. enggak awal. Loh, awal. artinya di prime Dapat nggak time. Mas Ane? Iya, di awal. Oh, iya, 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 kan? iya, Di paham. awal. Oke, oke. Yang di jam prime time band-band yang embrio baru. Bagus. Ya. Iya, Kita mencoba istilahnya Menarik itu, menarik. kita mencoba untuk membalik situasi. iya, Iya. parameternya di situ kita coba parameternya di situ. Iya. Gitu loh. Jadi ya apa sih? Misalkan Krusial ya, Raja Pensi ya tahun itu.
Krusial, Raja Persi. Wow, dia perform di jam prime time. Yang mana orang ngerti apa enggak, mau nggak Rame, mau tetap prote terus. pasti, Ya. ya. Tapi kalau itu misal diputer gitu loh. Ada nggak yang Nah, lihat kita di iya kan? Tapi itu pernah dicoba di Surabaya. Tapi budaya di Surabaya itu penonton ramai setelah maghrib atau isya. Oke, kita starting di maghrib. Sik, Bram. Aku bercerita sebentar. Aku sempat stay di Bali. Itu aku bikin acara, titlenya kalau nggak salah Gerbang Metal. Di situ aku nggak pakai satu genre. Jadi ada punk, ada black metal, ada ini. Itu sampai si kalau nggak salah si Lena, Magdalena. Apa sih itu bandnya, lupa aku, Mas. Mahatma. Lan, terima kasih. Kita sudah dikasih billboard. Oke. Kita sudah dikasih materi promosi yang segini. Waktu itu aku masih di Jarum. langsung dong. artinya mereka itu kayak ya ini sebuah event yang benernya akan menjadi embrio, Ya. jadi besar gitu loh. Notabene mereka kalau bikin acara pakai flyer fotokopi, Ya. tempel di studio kan gitu. Nah, itu saya support full dengan pakai billboard yang terlihat sampai 400-500 orang lewat situ di Pangsut di Denpasar. Jalan besar itu. Nah, di situ akhirnya mungkin dari skena itu akhirnya ada obrolan gini loh. Kenapa nggak kita bikin yang seperti ini terus gitu. Kenapa kok kita harus selalu bangun skena punk ya punk terus, hardcore ya hardcore terus. Kenapa kita nggak seperti ini? Kayak gini terus. Itu akhirnya kemana aku nggak tahu. Artinya embrio itu yang aku ciptakan sampai sekarang Bali akhirnya gimana terjawab dari Bram ini tadi ternyata gitu loh. Bisa nggak sih kita bikin seperti itu? Terjawab dengan Brother Ground. Ya. Nah, Brother Ground ada lagi yang harus dijawab lagi. Yang Bram tadi sempat obrolin. Kenapa kok band-band ini menjadi awal-awal itu tadi nggak terlihat lagi, percuma lagi gitu loh. Apa? Kita harus mencoba apa ini gitu kan, Surabaya. Treatment apa? Treatment apa yang harus kita bangun lagi? Ya tadi dari Safi sendiri sih udah jawab kalau ya mustahil gitu untuk bisa dilakukan karena berhubungan dengan manajemen band masing-masing, ya kan. Tapi kalau misal Media kita juga sudah banyak loh, Bram. Iya. Serius, media di Surabaya saya rasa juga udah banyak. Aku sebut ya Dilarang Duduk. Kemudian Online semua ya tapi. tapi kan mereka kan juga punya follower, mereka juga bisa sebarin yang benar-benar. Ya. Apakah mereka ini satu grassroots atau nanti ujung-ujungnya ojo ambek media iku cuk, ojo ambek media iku, aku ae. Apakah seperti itu? Itu juga perlu kita ini dulu. Apa ya? sekali lagi konten ini adalah konten keresahan kami. Keresahan kami dan kita harus jujur dengan situasi ini. Gitu. Jujur aku resah karena dengan aku kembali lagi ke pekerjaanku, aku yang keliling-keliling di kota-kota, bahkan sempat menghadiri sebuah festival-festival besar, cuman yang menjadi kegelisahanku band teko kotaku kok sepele gitu. Itu yang menjadi Apa kita harus duduk bersama di Forum ya. ya kan yang bisa menjawab sebenarnya kan lebih ke pelaku Ya. gitu kan, ya kan, pelaku. Saya pernah gini, Mas. Ada obrolan. Kalau di kota lain itu ada kayak tingkatan. Ya. Jadi mungkin Bandung ya, Burger Kill. Kemudian di bawahnya Burger Kill ini apa? Ini dulu yang disodokin. Oke. Apa kita juga harus melaksanakan itu, pergerakan seperti itu? Ini duluan aja yang dinaikin. Ini kan peran media. Ya. Apakah kita harus seperti itu? Mungkin kalau itu dilakukan kita menjadi lebih baik.
gimana? Kan perlu dicoba. Menurut Mas Daniel gimana? Yang sebenarnya bisa dicontoh dari situ ya, Mbak. Yang positifnya ya, sebenarnya bukan stratanya ini tadi. Di bawah ini ada ini, tapi lebih ke mental bahwa ini masih ada yang lebih butuh dari kita. Kalau band ini lebih butuh untuk satu publikasi, yang kedua mengenalkan ke orang-orang agar karyanya terdengar juga. Kenapa nggak dia aja? Kita nanti aja deh main. Ya, kesadaran. Ya, katakanlah misalnya Krusial yang kepilih. Tapi Krusial punya adik asuh atau anak asuh atau teman di sekitarnya yang lebih, yang memiliki sedikit jam terbang dan mungkin sampai yakin arek-arek iki sangar lho. Yo kono sing main rek, Krusial carry. Krusial sering main ya. Katakanlah kayak gitu kan. Itu bisa kita bisa kita aplikasi sih sebenarnya. Karena itu untuk kebaikannya kita juga. Kalau mereka nggak ditaruh di prime time sama kayak yang kita sudah alami berkali-kali, kapan mereka bisa kedengeran? Nah, ya itu tadi karena kesempatan ya. Kesempatan kalau, yang nggak didapat. Kalau kesempatan itu tidak dimulai dari kita sebagai orang dekat atau pelaku, ya dari mana kita dapat? Ya? Sementara media yang ada selama ini nggak pernah ngasih kita kesempatan, yang media-media yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk memberitakan ke lebih dari sekedar Surabaya ya. Itu hampir nggak pernah ngasih kita kesempatan, ya kan? Kenapa nggak kita mulai dari kita sendiri dulu gitu? Mungkin teman-teman EO bisa dengerin ya kalau bikin rundown. Coba lain kali dibalik biar kita tahu parameternya gitu loh. Jadi biar band Surabaya itu semua rata. Kalau mau kita ngomong berbasis audiens ya. Akhirnya kan di situ seleksi alam. Akhirnya pertanyaan seperti ini nggak akan muncul lagi. Misal, aku dejavu. Serius. Misal misal gini, taruhlah band A yang notabene audiensnya atau basis fanbase-nya itu masih kurang gitu ya. Akhirnya ditaruh di prime time. Ini menjadi seleksi alam gitu. Seleksi alam maksudku gini. Nek memang kon wis tak dekek nang prime time ternyata kon ya sik gak iso menggodok ini tadi, berarti ada yang salah di situ. Tapi bisa ada kemungkinan loh. Satu, orang pertama kali lihat. Betul. Yang kedua, orang masih kepingin tahu musiknya apa dulu. Sebelum mereka memutuskan untuk aku seneng band ini. Oke lah. Yang paling nggak harus ada rilisan fisik dulu. Akhirnya kan yang paling utama apa sih? Satu karya gitu. Kita berkarya bisa kapan aja sih. Masalahnya karyamu ini baik atau tidak gitu. Tapi kalau mungkin bisa juga dari pergerakan personal band juga bisa. Bisa ya. Kayak yang tak alami dari tahun 99 sampai sekarang. Ini ngelutu saya nanti akhirnya kan jam kita ke Jakarta, Semarang kan dapet ya. Cari teman juga kan akhirnya kan. Tapi juga bisa dicoba seperti itu. Bisa dicoba seperti itu. Akhirnya misal gini ya, Krusial berangkat. Gerilya paling nggak gerilya. Krusial militannya tetap ada kan gitu. Krusial berangkat ke Jakarta. Militansi itu kan sudah terjadi sampai kita ada di sini. Iya, kan sampai sekarang. Militansi. Apa karena zona nyaman? Kalau zona nyaman kayaknya enggak. Enggak, zona nyaman itu enggak, maksudnya gini. Bisa jadi salah satu faktor ada bisa sedikit bisa banyak. Ya kan, akhirnya yang membuat band-band Surabaya ya wis lah. Iya. Ya kan? Ya kan, benar, akhirnya benar. ya wis lah gitu kan. Ini kan karena putus asa Ya enggak maksudnya padahal ini masih bisa digali gitu. Akhirnya kan dia gentar untuk memulai sesuatu yang baru, medan yang baru ini tadi loh. Iya gak yo, karena zona nyaman iki mah. Gitu akhirnya ya wis lah. Tapi mental zona nyaman iki yang harus dikikis. Kalau memang merugikan kita alangkah lebih baiknya tidak kita budayakan karena ini membuat kita sebagai pelaku musik jadi kata dalam tempurung. Nang kono. Nah, ya itu. Mati urip nang jero mangkok. Nglutek ke Surabaya. Nek aku pribadi aku mau. Terus itu tadi, ini menggelitik juga rilisan fisik. Rilisan fisik. Surabaya sempat ada era bikin album fisik. Bikin album fisik, tapi hanya untuk menaikkan rate di pensi. Aduh. Ada loh memang itu. Kapan era itu? Ada itu. Aku nggak pernah mengumani era tersebut. Makanya kalau kita ngomong rilisan fisik, Mas Safe tadi kan sempat ngomong rilisan fisik. Oh ya sih. Itu ada.
Pernah ada. Dan yang melakukan bukan angkatan kita. Oh ya. Tapi nggak terjadi nangkon kan? Tolak rojo pensi jadi. Pada waktu itu yang tak pikir aku ngeband, bikin lagu, kita rekam, kita sebar. Wis. Yes, menunjukkan karya ya, bicara Tapi dengan sebenarnya karya. itu belum cukup loh berangkat itu. Setelah kita sebar kita harus melakukan Ngapain, pergerakan, iya. apalagi sekarang media banyak, nggak Ya. perlu yang media yang besar-besar kan tadi enggak lewat akun Instagram atau apa kan kita masih bisa dengan Medsos digitalisasi pribadi. itu tadi ya. Iya. Nah, ya makanya itu tadi. Cuman kan kalau krusial seperti itu, setelah bikin album apa yang harus kita lakukan, ya kan? Jadi masih ada apalagi dan apalagi. kadang terpental nang kono Nah, iya kan. kepin gawe tour set Cuman gak iso. ini ada band yang shortcut gitu loh. Ya awalnya dia di pensi cuma dapat 500.000. Gara-gara ini kamu harus membayar segini Akhirnya gitu. mentalnya Balik, berubah. iya. Mentalnya berubah setelah aku tak nggak rilisan fisik ae. Band opo ngono, ya kan? Band opo. mumpung berarti Nah. Dan itu ada di Ya, Surabaya. berarti nek aku sih tak sayangkan kalau nawa itu yo niatmu hanya sebatas untuk kamu menjadi jagoan pensi yo eman-eman kon berkarya mutu duwe sak mono. pensi gak usum Iya. bingung guys Mending sumbangan kayak panti asuhan ya. Manfaat Pak. Itu ada di Surabaya gitu, kejadian. Tapi Mas Daniel sendiri kalau ini agak nyerempet Waduh, nyerempet apa iki? itu selama berkarir di band sebagai musisi selek dengan satu atau yang lain skena pernah terjadi nggak? Ya itu aku yakin di semuanya pasti terjadi. Tinggal gimana Jujur aja nggak apa-apa. Iya, tinggal gimana kita menyikapi dengan dewasa aja kan. nek gak ngono gak seru guys. Iya. Soalnya Rivalitas. Kalau nggak ada juga nggak ada greget yang kita bisa angkat juga, iya. Nah, Itu perlu sih. Paling tidak perbedaan pendapat itu menunjukkan bahwa kita satu sama lain punya visi dan misi, walaupun beda. Tapi Iya. nggak masalah buat aku. Tapi jangan dibaperin ya. Selama tujuanmu adalah untuk kontribusimu sebagai warga Surabaya, Surabaya, gaya kemajuan Surabaya, nggak masalah gue beda. Gitu ya. Terserah caranya bisa macam-macam. tapi tidak saling tikam Ya, kan gitu iya. artinya. Pokoknya jangan saling sikut menyikut. Nah, soalnya kan memang di Surabaya rawannya itu Ya, gitu loh. benar. Ada yang naik gimana caranya nekling ini kan gitu. Ya, itu sih ya. Padahal sebenarnya yang ditiru jangan nekling ya. Ya apa sih supaya kayak Ya, gitu, itu kan. Makanya Ada kadang yang arah-arah kok iso. Ya. kenapa akhirnya balik lagi ke yang tadi, kenapa kita nggak bisa seperti band-band yang bisa diblok sama media massa gitu. Kita boleh iri seperti tapi iri yang bagus. Iya. Ya. Apa caranya cek ini? Terus satu lagi, Nah, gengsi, jangan gengsi untuk bertanya. Nah. Mau lebih muda, mau lebih katakanlah aku nggak peduli ya, sampai senioritas dan junioritas. Maksudnya lebih dulu atau lebih sekarang gitu. Nah aku pribadi aku nggak malu kok. Masih umur katakanlah 19 atau 20. Kalau dia lebih tahu kenapa enggak kita tanya. Iya. Oh, kita lebih berumur bukan berarti kita lebih punya wawasan lebih banyak kok. Teman-teman, saya mau berterima kasih dulu sama Mas Daniel. Kenapa itu? Mas Daniel ini sempat menampung saya, bahkan dia nggak tahu. Saya sempat tidur di rumahnya saat nonton Metallica di Jakarta. Oh iya. Aku lali. Aku wis turu, Aku mabuk. dek teko. Aku wis turu, dek teko. Loh, iki sapa? Iki sapa? Mentem. Sun masak. Siap sama-sama. Foto-foto. Kau dong nggon turu pas iku. Karena siapa berarti berarti? Ambek Arif. Arif Mesmeri. Iya. Arif emak. Oh, Mbak Arif. Jadi ya ini beberapa pelaku yang memang sampai sekarang strong ya. Eksistensinya nggak perlu nggak. Teman-teman yang milenial ya wajib nyontoh. Militan Nyontoh terus. itu nggak salah kalau selama masih tujuannya positif, Iya. nggak ada salahnya. Kontennya baik, nggak salah. Ya. Pertanyaanku lagi gitu, tentang jegal menjegal. Aduh. Oh jadi jeruno Bram. Tentang jegal menjegal. Pernah nggak sih? Entah itu menjegal atau dijegal.
Di Surabaya, nggak usah ngomong nasional, di Surabaya. Tahu ya, aku nggak pernah ngalami soalnya. Dijegal nggak pernah? Yo nggak tahu aku dijegal tahu apa enggak. Oh, jawaban aman nih. Untuk menjegal nggak tahu ya. Menjegal nggak pernah ya? Kalau dijegal? Ya itu nggak ngerti. Flapping ya. Nyeleting ya. Enggak, maksudnya Ditarik kaos lah minimal. mengalami maksudnya indikasi-indikasi yang seperti itu. Jadi yo bukan mau istilahnya suujon atau apa, maksudnya jangkrik ngateli ben iki rek. Misalnya kayak gitu. Oh, enggak pernah. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Iya, sopo wani jegal krusial. Sapu wicak kamu. Apa kon gak tak konflik kon. Dilas karo wicak. Jaluk mencicil lah vokalisnya. Kalau Valerian? Kalau mau dirasain ya, kalau pengen GR mungkin ada. Mungkin ada gitu. Mungkin Tapi ada ya. satu lagi kembali, satu kita nggak ngurus, yang kedua nggak ngefek. Nggak ngefek ya. Mau dijegal kayak gimana, Enggak penting ini. dan kedua nggak faedah. Diurusi nggak faedah. Tapi nek dibalik untuk menjegal situ yang mau tak tekankan, jangan pernah kita punya mental itu. Gitu ya. Ya. Makna itu. Catat. Nek keres saya ojo teko mburi. Langsung catat. ya. Mending langsung ya. Itu Surabaya lho yo. Fisik wae wis. Karena menjegal itu bukan mentalnya kita sebagai pemuda Surabaya. Ya. Mudah-mudahan. Ya, Tapi si Bram, Ah. mumpung kadung mbok kanu jegal. apa bandmu sering dijegal? Wah, iki katel. Kae, si. Ojo. Gak sing bene lawas buyar. Buyar. R&D wis buyar kok. Untuk festival yang mau ke Eropa itu ada tanda kutip enggak? Aku kurang tahu ya, ini tanda kutip apa enggaknya gitu. Cuman untuk ukuran bahwa kita sebagai band Surabaya, kita sudah bawa Surabaya sampai ke sana. Buat aku itu udah prestasi yang cukup baik untuk Valerian gitu. Iya. Terserah itu di sana mau diapain, kita mau diapain, ada politik, aku nggak ngurus ini. Karena aku ke sana berangkat bukan sebagai peserta. Ya. Maksudnya dalam hatiku pribadi ya, aku berangkat ke sana sebagai Nothing tulus salah satu wakil dari ribuan Surabaya. orang Surabaya yang pengen Surabaya ini maju. Ya. Dan aku sudah tidak peduli dengan berangkat atau tidak, menang atau kalah, aku nggak ngurus. Ya, Nanti gue sih, nanti tulus sih banyak nanti. di Surabaya. Ya, Tahun ini banyak tahun ya. ini banyak ya. alhamdulillah. Ya semoga lah, semoga Ya. kita Ya, yang semoga dalam tanda kutip ini mau nggak ada, nggak ada. Ya. Dan semoga fair. semoga fair. Ya. Kurangi rasan-rasan rek. Ya. Karyao. Ya. Gibah sing perlu ae, Bram. Kadang Gibah. buku itu untuk pemanis ya. Gibah grupis ngono lho. Ya, soalnya di skena kalau nggak ada bumbu-bumbu yang seperti itu nggak bakalan seru juga. Oke. Anyep rasanya. Hanya ya maksudnya kalau lurus-lurus saja itu ya kurang lah ya gitu. Cuman kan ya jangan sampai terus akhirnya yang primernya itu tadi untuk kita mengangkat ekosistem yang ada di Surabaya ini tadi Jadi akhirnya jadi tersier. Ah. Primernya Ya. lebih ke gibahnya. Ya. Primernya lagi baik. Akhirnya lupa Bener nggak? kalau ben-benan. ya. Itu. Nganu deh terus. Ben-benan di sini ngerumpi, kapan gak lagumu, Pak. Sebenarnya kan mungkin nggak tahu ya, mungkin karena ada kamera atau bener keluh kesahnya banyak. Itu rambutnya sampai kerewul ya. Mikir Putih apa? Sempet ngomen. Aku tak tahu gondrong wis lan. Gara-gara sumpek delok gibahan paling ya. Enggak, di selain gibah yo harus berkarya ya. Iya. Tadi gibah yo berkarya yo, tapi aja akeh-akeh gibah yo. ya. Ya gibah jadi bumbu lah ya. Lagian kini wis umur yo. Yo. Ya gibah sing masuk-masuk iku mau lah harga Seket-seket. murah, sih seket-seket. Seket-seket, Itu gibah yang menarik. Iya, iya. Rupis. Terus seket-seket iku akhirnya ngobroli nang sing liyane, oh iki band iki enak main. Oh iya iki enak. Ah. Akhirnya dapat info lah paling. Ya. Iya kan, harusnya dengan era digital ini
lebih memudahkan dan meminimalisir gibah gitu. Padahal kalau kita tarik lagi sebelum era digital, zaman kaset lah ya. Loh, kembali ke orangnya masing-masing. Loh, Bisa digawe lahan ya. zaman kaset dulu, kaset. Oh, misalnya Mas Daniel atau Safi punya rilisan kaset band bule terbaru misalnya. Kadang kan meskipun omaku ada manuan atau dia di Dinoyo, tapi oh ya, ayo dirungokno bareng yuk. Sekarang itu gak ono. Ya bener. Kalau WhatsApp yo iki lho apik Bram BM. Tinggal kirim nang YouTube iki. Jempol yang berbicara, Bos. Itu sih. Ya cuman ya sedikit terjawab tadi kegelisahan saya kegelisahan saya di kedua narasumber ini tadi gitu. Mungkin Narasumber paling hebat. mungkin dari kamu Saya banyak sebenarnya yang harus saya tanyakan. Tapi kok kayaknya nggak etis. ya gak apa-apa. Yang paling penting nantinya ketika ini episode ini jadi, beliau-beliaunya mau memposting kejujuran ini. Iki enggak maksudnya kita nggak ada editing sama sekali. Yang pasti ini benar-benar opini jujur. Opini jujur dari pelaku musik di Surabaya gitu ya. Mungkin kalau secara genre ini udah berbeda genre gitu kan, udah berbeda genre. Cuman inilah opini jujur gitu loh. Tapi aku masih nyebutnya speed metal, Mas. Bener. Ya memang anu nih, memang Fokus itu rootnya ya? dari situ. Valerian speed metal ya. Ya untuk mendongkrak ya sekali lagi ya, untuk mendongkrak dari karya tadi kan yang tadi Mas Dwi sempat bilang ya. Safe ya, Dwi apa Safe sekarang. Jadi setelah kita rilis ya kan kita nggak berhenti di situ ya. Mungkin kalau dari Valerian apakah mau ditembak merchandise atau apa mungkin? Merchandise itu kan akan berlanjut dengan sendirinya ya. Dengan sendirinya. Karena akan dibutuhkan gitu. Akan ada permintaan untuk itu. Oh, berarti istilahnya fanbase-nya udah kalau kita Ya, ngomong ya, sedikit banyak, sedikit fanbase-nya banyak, udah, ya. Udah jalan. Ya. udah jalan. Kalau Krusial? Tur karo. Oh, tur ya. Promosi yo. Bro. Krusial iki ya band pensi, band tur ya. Tapi enggak tahu kelakon nih. Garek tene nih. Enggak, kadang susahnya di situ. Kita sudah punya rilisan fisik sudah keluar dan kita butuh perjuangan lagi untuk mengenalkan ini di kota-kota lain kayak gitu. Ah, Dan iya. kita juga kurang supportnya di situ. Ya. Kayak bilang, oh kita mau ke kota ini, mau ke kota ini. Kalau kita nggak punya koneksi atau kenalan juga nggak Berarti bisa jalan. elemen itu kan yang harus kita perlukan kan gitu gampang. Harus. Ya. Nah, elemen-elemen itu apakah ada nih Bram, misal EO yang dengan congkaknya aku bawa band Surabaya, nggak ngurus. Aku pokoknya harus bawain band Surabaya main di tempatmu. Ada nggak yang seperti itu? Gebrakan ya. Heeh, jadi kemana? Loh, artisnya siapa? Band artis iki yo artis. Cuman belum terkenal, tapi tak gowo, gak ngurus aku. Kan harusnya ada elemen itu. Harus ya. EO. Ya, kasarane wani rugi ya. Nah, iya. Wani menempuh resiko. Mempertontonkan Ya. apa yang dari Surabaya Ya. seperti itu. Sampai kadang tur bareng-barengnya kita pernah loh, sampai ada berapa 5 band atau 6 band kita tur bareng-bareng dari Surabaya ke Jawa Tengah. Ini pernah kita lakukan juga. Movement ya, maksudnya Surabaya movement. Jadi makanya untuk rilisan fisik setelah itu selesai nggak harus berhenti di situ, harus ada kelanjutannya seperti apa. Ya mungkin ini bisa dibagikan sih, maksudnya treatment seperti ini karena ya aku pernah ngobrol juga dengan pelaku musik juga di Surabaya. Jadi band juga, jadi dia bingung. Mau ngapain? Iya, setelah itu pertanyaan dari saya bukan dari dia. Jadi aku kon mari rilis fisik, wis promo dan lain. Terus kon kate lapo? Salah toleh. Ngenteni pancinganku, dipangan apa gak iki Nah. kan? Lah dipangan. Ya wis, ade mlaku. Nah, mungkin kan dari Krusial yang sudah berapa album? 5 ya? 3 album. Nah, dari itu mungkin bisa dibagikan treatment itu. Jadi setelah aku iki apa akan menjalankan iki mungkin untuk band-band yang shortcut itu tadi loh. Tapi pada waktu scene ketiga aku gagal ya. Mas. Gagal apa? Hah?
motor itu. Kok iso Oke, gagal sih? Iya. kan gagalnya kan bukan karena keinginan sendiri loh. Iya, Ada faktor-faktor. ada banyak faktor-faktor juga. Berarti Gagal kenapa itu? Ya ada beberapa kota yang tak tawarin, cuman mereka belum berani. Ya. Iya, Karena berarti nggak bisa disebut gagal. Beda juga label juga kan mungkin juga bisa ngaruh kan. Oke. Nah, yang kedua labelnya ini, yang ketiga kemarin label sendiri kayak gitu. Krusial konflik sendiri ya. Ya, ya. Itu juga bisa jadi pengaruh kayak gitu. Jadi atau keluarnya juga terlalu lama. Berarti Dari- angel cuk ben-benan itu. Yo. Wis larang angel. Gak cuman Gak rilis usah fisik, boleh gak siap ben-benan, oh ben-benan. gak cuman rilis fisik, ya kan? Untuk main di pensi. Jadi dari 2007 ke 2010 3 tahun itu harusnya album ketiganya keluar. Tapi masalah pasti ono lah ya. Jadi ini mencoba ya untuk wis kadung rekaman ya apa carane ae kini sebar ae wis. Dan itu dari 2010, rilisnya 2016 ya. 6 tahun. 6 tahun. Sebenarnya banyak kendala kalau diceritakan wis duo wis. Bongkar pasang personil. Iyalah. Itu wis pasti. Cuman jadi untuk band itu nggak harus punya rilisan fisik harus, tapi setelah itu harus ada yang dilakukan. Strategi lagi ya. Ya. Jadi nggak mentok di situ aja. Jadi nggak mentok cuman hapus tuh fisik, Wis mari. Terus mau ngenteni pancingan. Gitu di pancingan. gak Dipangan, Rek. dipangan, Rek. Terus red kusok muda ya. Padahal belum tentu loh. Kembali lagi ya ke karya. Sebenarnya kalau rate itu nggak jadi acuan kalau di aku pribadi. Nggak jadi acuan. Yang penting ada orang mau ngundangi wis syukur temen nih saja. Karena wis dari segi kita merekod lagu sampai rilisan fisik sampai menyebarkan sampai mau tour sampai nggak bisa terus tapi si ono ae sing ngundang ngono. Ya. Kan itu wis bentuk Apresiasi apresiasi kan. Iya. yang membuat kita masih bangga. Iya. Termasuk kegelisahan Bapak satu ini beberapa tahun yang lalu sempat ngobrol ke saya. Arek saiki lho gak krusial konflik. Waduh ae. Arek saiki lho gak krusial Sosial konflik. konfliknya karo apa maneh Valeria. Makanya aku pengen nanya. Ya apa itu? Untuk ya itu tadi ya mungkin ya karena jeda itu tadi ya. Iya. Karena jeda ya. Harus produktif lah. Harus Ya. produktif gitu. Ojak shortcut gak dek bende situ buyar. Hanya untuk existing. Langsung mlaku terus Aku iki gak ono pedote. Tiap minggu kan ono terus kan. Iku yo ngaruh lho Bram. Ya enggak maksudnya kan akhirnya semua punya treatment masing-masing ya. Iya. Semua punya treatment masing-masing. Mungkin kalau dari Valerian yang tadi kita kembali lagi ke awal kan kapan Mas untuk rencana rilis? Tak tahan dulu Iya. sampai aku Sampai ya mungkin terakhir, momentum. iya. Ya, mungkin momentum. momen. Iya. Kalau dari Crucial Conflict aku lagi mantapin materi dengan explore personil masing-masing gitu kan. Apalagi tiap tahun sering gonta-ganti player. Tapi itu gak terjadi loh. Pak Valerian gak terjadi. Oh, Valerian, Awet. Valerian dari awal sampai Enggak, sekarang kan ini 2004 berdiri. 2004 Terus berdiri. 2006 akhir ini yang terbentuk ini yang sekarang sampai sekarang. Oh, Jadi 2007 lah katakanlah sampai sekarang 2020. 13 tahun ini orangnya sama. tetap sama ya? Tetap sama. Oh, berarti belum ada perombakan ya? Jangan. Jangan ya? Jangan. Jangan. Mudah-mudahan enggak. Wis settle wisan. Nah, Kalau ini kan kalau memang ada perombakan berarti hanya satu karena usia ya dan apa ya? yang lain lah. Gak Bram, sakjane kon keliru. Apa krusial sakjane kon ambek cacakmu tok. Padahal dia karo Caca sampai adek ya eker-ekeran biasanya. Oh, wicak tok. Jadi perusahaan no ben-benan. Ben tahun ganti player. Ini bentak UD. Udah dorang. Karena itu karena survive, harus survive. Jadi mungkin band adalah brand. Seperti itu ya mungkin ya. Ini salah satu sing membentuk krusial dek iki. Kok iso? Lek aku gak kenal soccer ya gak gawe krusial ya. Oh iya. Kayak player nang Valerian sik anyar tapi iki pelaku lawas. Sak durunge iku ono ae. Untuk soccer. Tahun berapa itu, Mas? 98, 97 akhir 98. 97 akhir. Uni Tomo, zaman-zamane Uni Tomo underground.
Kan kabeh kiblatnya pasti nang kono, Bro. Iya, 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 itu termasuk cikal bakal ya. Cikal bakal. Cikal bakal, terus Cafe Flowers. Padahal yo gak kuliah nang Unitom. Kuliah Unitomo, cuma disangka arek Unitomo. Aku gak menangi. Ya itu sih. Jadi berarti mungkin teman-teman yang akan memulai ngeband atau memang sedang melakukan kegiatan ngeband, kuncinya adalah tetap struggle. Ya kan, tetap struggle. Banyak intrik. Situ mana larang loh. Larang loh ngeband itu. Tapi perkembangan Surabaya saat ini bagus sekali, Mas. Ya, apa ya, Dari apa tahun ya? ini kita ya sih ngeband gitar situ digawe pakai band. Sampai pas kita main senare pedot situ. Kurang ajar. Sampai ono sebutan band itu lo gaya kok. Oh, ben lagu ganti gitar. Padahal nyelang. Tapi untuk saat ini kan anak ngeband disupport sama orang tuanya. Ya. Itu paling enggak itu kita dapat posisinya seperti itu sekarang. Gitu Jadi, ya. Ya. memulai membuat band baru, mereka sudah mempunyai equipment sendiri-sendiri kan. Kalau dulu kan satu band banyak, equipment cuma satu. Iya. Nggak Dan, tahu itu iya. gitar, pedal atau apa, dia yang ngalami pasti. Dan iki apa pedal. anak-anak sekarang yang disupport sama orang tua iku syukurono. Aja sambat ae. Kon wis disupport sembarangan itu kono kon sek sambat kono kebacut. Karena kita dulu enggak merasakan itu, Nggak merasakan itu ya. Tuku dhewe. Iya, kedol TV, Cuk. Kate tuku efek. Ibaratnya kan ngono kasarane. Budal tur duit kos-kosan di KWC. Mari itu gak kuliah ya. SPP-ne katut. Angel rek ben-benan. Isi kutu ae. Itu hobi mahal dan kalau kamu sudah terlanjur nyemplung ya, satu kan yang pasti kamu udah nekat nih. Cengkal dan jangan pernah bosan untuk itu. Kalau kamu jenuh ya nggak usah ben-benan ya, jadi pegawai aja Pak. Karena arek ben gak ono pensiune. Oke, tadi semua udah kita gali dari dua narasumber ini. Meskipun masih ada yang ganjel yang sebenarnya belum tuntas. Cuman tapi semua udah paling enggak garis besarnya udah kejawab semua. Ya mungkin untuk terakhir ini di yang terakhir ini closing statement dari Mas Daniel dan Mas Afe untuk movement musik Surabaya. Untuk pelaku musik di Surabaya, jangan pernah berhenti berkarya, terus membangun skena Surabaya biar terus ada sampai kapanpun juga. Mantap. Mas Daniel. Iya, kalau dari aku, kalau kalian baru mau memulai atau sedang atau sudah terlanjur ben-benan, kalian harus punya 3 sebelum memulai satu hal. Nekat, itikat, dan semangat. Baru berangkat. Tapi nek 2 iku gak usah budal. Setengah-setengah gak usah ya. Nek kandung gendeng, wis gak usah separuh-separuh. Nek gak usah mesisan. Soalnya wangel ben-benan. Karena ben-benan iki satu larang keluru angel. Yakin gak? Nek gak yakin gak usah. Yes, ikut tok sih. Ya sebenarnya sih ini adalah opini jujur. Opini jujur dari kedua narasumber kita. Jadi yang pasti saya tidak akan menyimpulkan di sini. Silakan kalian simpulkan sendiri. Karena apapun yang kita obrolin tadi itu adalah menurut opini kita masing-masing. Ya. Jadi belum tentu benar, juga belum tentu salah. Silakan kalian menilai sendiri. Bukan begitu, Lan? Tapi banyak benernya kayaknya. Karena ini jujur. Jadi kalau dari rangkuman ini tadi pada dasarnya kita harus struggle Ya. di skena Surabaya. Bumbu-bumbu slack, bumbu-bumbu gibah itu asik kok. Itu asik ternyata. Jadi oke, kita harus bertentangan dengan sana sini, tapi satu bawa nama Surabaya. Artinya seperti itu. Jadi enggak melulu gibahnya jadi nomor 1, kemudian karyanya 0. Ya, seperti itu sih. Kalau saya merangkum ini tadi ya. Oke, terima kasih juga buat Coffee Colony. Ya, semoga terima kasih. Pagebluk ini segera berakhir Dan membaik. karena ini Sukses. merupakan
trigger juga dari mereka berdua untuk tetap struggle di hidupnya. Oke. Terima kasih Batas Karat Gapra.